Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu bapak, aktor pendidikan, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, pengajar praktek dari program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora, akan share salah satu tugas saya, yaitu melakukan pendampingan individu 1 Angkatan 9 di SMP Negeri 2 Ndoplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dengan CGP Bapak Eli Junawan, SPD. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi awal ketika saat melakukan pendampingan individu pertama di SMP Negeri 2 Ndoplang. Saya dengan bersama Bapak Eli Junawan sebagai CGP dan Pak Dimari sebagai kepala sekolah. Mari kita lanjutkan untuk share berikutnya. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama ini merupakan pendampingan yang harus dilaksanakan oleh PP, mendampingi CGP, calon guru penggerak. Nah, salah satunya di Angkatan 9 ini saya mendapatkan tugas untuk pendampingan individu di SMP Negeri 2 Ndoplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Tema dalam pendampingan individu pertama ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Durasi pendampingan 4x45 menit. Sebagai fokus pendampingan, yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring, kemudian adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dalam pendampingan individu pertama ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Ini sebelum melaksanakan kegiatan pendampingan. Kemudian kedua adalah langsung kegiatan pendampingan yang meliputi bagian awal, terus kemudian adalah bagian inti, dan keempat adalah bagian akhir, dan pasca pendampingan melakukan kegiatan pelaporan. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahapan persiapan ini, tahap persiapan meliputi jadwal pendampingan yang interval waktunya sudah ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dengan surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, terus kemudian deal jadwal antara CGP, calon guru penggerak, dengan pengajar prakteknya, terus kemudian penyusunan instrumen pendampingan individu pertama, ini yang dilakukan oleh PP untuk memudahkan apa-apa yang harus dikerjakan dalam pendampingan individu pertama. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak. Ini kita sudah pernah ketemu di daring. Karena untuk loka karya orientasi Angkatan 9 Kabupaten Blora ini dilakukan dengan daring, belum dilakukan dengan luring. Jadi baru ketemu tatap maya. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Kemudian pengajar praktek memastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendampingan ini harus diselesaikan oleh CGP. Kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan dan yang telah dilakukan dicapai dalam 1 bulan ini. Nah, ini di cross check antara jawaban-jawaban lesan dengan disesuaikan dengan jurnal, kita cross-check dengan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring oleh CGP. Selanjutnya, pengajar praktek mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama.
baik oleh bersama fasilitator maupun bersama instruktur. Pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolah di SMP Negeri 2 Ndoplang, Jati, Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti pertama, yaitu tindak lanjut lokakarya orientasi. Durasi waktunya 30 menit. Nah, lakukan diskusi terkait harapan dan kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya pada ekosistem sekolah. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator dan instruktur, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini? Yang pertama, apakah kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu rasakan yang akan terjadi belum terjadi maupun tidak akan terjadi? Kemudian apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud, yang akan terwujud dan atau mungkin tidak akan terwujud? Adakah harapan baru Bapak Ibu untuk pembelajaran di bulan ke depannya? Kemudian yang kedua adalah bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, oleh rekan sejawat, oleh warga-warga sekolah yang lainnya dalam melaksanakan pembelajaran daring selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Bagian inti yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, yaitu tindak lanjut hasil pembelajaran. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di dalam kelas? Apakah sudah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro atau belum? Pada bagian inti yang kedua, yaitu pertanyaan selanjutnya, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut? Kemudian bagaimana respon peserta didik, respon dari anak didik kita atas perubahan yang dilakukan, dan bagaimana CGP Bapak Ibu melihat respon tersebut. Kemudian yang keempat adalah apa hal yang sudah baik dalam perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian yang kelima adalah perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas. Apakah sudah dituangkan di dalam jurnal refleksi mingguan? Nah, ini sebagai salah satu bagiannya yang harus diselesaikan oleh CGP. Tulislah proses pembelajaran dalam jurnal refleksi yang terdapat di LMS. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, yang bagian inti keempat adalah pembuatan kerangka portofolio. Waktunya 60 menit. Pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio. Nah, memberikan pertanyaan pematik berikut untuk menggali informasi sehingga pembimbingan yang dilakukan sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan CGP. Yang pertama adalah media atau platform apa yang Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan portofolio. Dalam hal ini sudah sepakat menggunakan Google Sheet. Jadi kita sebagai PP mengawal CGP dalam bagaimana dalam mengoperasikan Google Sheet dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu. Kemudian yang kedua adalah komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio kita. Artefak-artefaknya apa saja, bisa ditambah, bisa dimodifikasi, bisa lebih yang baik sesuai dengan keinginan dari CGP yang jelas sesuai dengan panduannya. Nah, kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak Ibu buat? Dalam hal ini PP membimbing langsung dan mengoperasikan langsung sehingga dapat kalau ada kesalahan yang perlu diperbaiki, ada hal-hal yang perlu disempurnakan, bisa disempurnakan bersama antara PP dengan CGP. Dalam pembuatan portofolio digital, CGP mengikuti panduan yang sudah disampaikan dalam lokakarya orientasi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kelima, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, proses pendampingan ini pengajar praktek mengajak CGP berdiskusi untuk mengetahui peta posisi diri dan hasil peta posisi diri tersebut bagi CGP dapat direncanakan sebagai pengembangan diri. Gunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut untuk melakukannya. Yang pertama adalah kompetensi yang sudah baik.
Jadi dari kompetensi guru penggerak yang sudah baik itu apa. Terus kemudian yang kedua adalah kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Jadi yang belum baik diperbaiki setelah. Nah, setelah Anda mengetahui umpan balik dari warga sekolah dalam ekosistem sekolah tersebut, apa saja perubahan yang akan didapatkan. Nah, berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir kegiatan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan. Yang pertama adalah apa pembelajaran baru yang Bapak Ibu rasakan setelah pendampingan ini. Terus kemudian adalah apa yang sudah baik dalam pendampingan ini dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik, sudah melakukan pembelajaran secara daring selama 1 bulan pertama. Jika ada hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP harus mencatat di dalam jurnal komunikasi di LMS supaya fasilitator bisa bersama-sama membimbing CGP secara daring. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai bagian akhir pasca pelaksanaan pendampingan individu pertama adalah pembuatan laporan. Laporan di sini ada 2 versi. Yang pertama adalah laporan versi online dan yang kedua adalah laporan versi manual. Pada laporan versi online, yang pertama adalah mengisi jurnal pendampingan, kemudian mengisi daftar hadir dan mengisi rencana pendampingan selanjutnya. Ini secara online dikerjakan di LMS oleh pengajar praktek. Selanjutnya untuk versi manualnya, yang pertama adalah daftar hadir pendampingan, ada bukti kehadiran pendampingan dan ada dokumentasi pendampingan. Ini dikumpulkan ke BBGP Provinsi Jawa Tengah saat kita persamaan persepsi dalam melakukan Lokakarya 1. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sebagian kecil dari dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu pertama di SMP Negeri 2 Ndoplang. Saya mendampingi Bapak Eli Junawan SPD sebagai CGP menghadap ke beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Dimari. Kemudian belajar bersama melaksanakan pendampingan dengan CGP. Di dokumentasi kedua ini juga kita saat bersama-sama melaksanakan pendampingan dengan membuat bagaimana Google Sheet-nya yang baik dan seterusnya. Kemudian bersama-sama juga dengan Pak Dimhari untuk mengevaluasi pelaksanaan itu karena beliau juga seorang PP yang sudah menjadi fasilitator. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, terima kasih kami ucapkan kepada BPGP Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan SMP Negeri 2 Ndoplang, Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Salam pendidikan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah. Demikian yang dapat saya share. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.